31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Mari umat Tuhan, kita imani setiap kata dari lagu ini. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari umat Tuhan yang mempunyai beban berat, mari datang kepada Tuhan. Ingat janjinya bahwa Dia akan membukakan jalan keluar, membukakan pintu-pintu yang tertutup, asal kita percaya kepadanya. Mari bersama-sama kita angkat kembali pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari percaya, mari berharap padanya. Engkau yang memiliki beban berat, datang kepadanya. Percaya baginya, percaya padanya bahwa Dia sanggup memberikan kepadamu apa yang menjadi kebutuhanmu. Arahkan hatimu kepadanya, sembah Dia dalam hadiratnya. Ada mujizat, ada kelepasan, ada kesembuhan,
memeliharamu. Percaya saja, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, sebab Dia beri kekuatan yang baru, sebab Dia akan menggendongmu. Allah mengerti apa yang engkau pergumulkan. Ingat janjinya, ingat setiap kebaikannya. Tak ada yang mustahil baginya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 33. Dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu yang baru setiap hari dan selalu menyertai kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat FJF Cirebon yang kemarin melakukan pemasangan ring Tuhan. Kami percaya pemulihan yang dari Engkau, mukjizat yang dari Engkau akan selalu bekerja Tuhan Yesus dan menghasilkan buah yang baik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah Natal gereja kami Tuhan, agar semuanya menjadi baik Tuhan, menjadi matang Tuhan. Rencana-rencana kami yang belum sempurna, kami percaya Engkau bisa menyempurnakan ya Tuhan Yesus, dengan memberikan kami hikmat-hikmat yang baru Tuhan, kebijaksanaan yang baru Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk rendah hati, ajar kami Tuhan untuk selalu mencari keinginan-Mu, mendahulukan keinginan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk proses belajar mengajar Tuhan yang mulai dengan tatap muka Tuhan. Kami percaya Engkau yang berikan kesehatan, Engkau yang berikan kedamaian Tuhan Yesus. Engkau yang tetap tutup bungkus guru-guru dan murid-murid Tuhan selama proses belajar mengajar Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang baik, mendapatkan ilmu dengan sempurna Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk tim pelayanan Super Sunday kami yang selalu setia Tuhan Yesus, melakukan recording, merencanakan, mengedit, dan semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya jerih payah mereka merelakan waktu mereka, semua yang mereka korbankan, kami percaya Engkau melihat, Engkau memperhitungkan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya mereka juga mempunyai hati yang mencintai Engkau Tuhan, untuk melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Michelle Tuhan, dengan visa approval yang untuk belajar ke Taiwan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah suatu lembaran yang baru Tuhan untuk membentuk masa depan Michelle Tuhan. Michelle ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menuntun dia setiap hari, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan. Apapun yang Engkau rencanakan Tuhan dalam kehidupan Michelle akan terjadi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik Tuhan. Ya Tuhan, kami memilih untuk bersukacita, untuk bersyukur Tuhan apapun dengan kejadian kami, karena sukacita yang ada di dalam kami adalah yang berasal dari Engkau. Tidak bisa diambil atau dicuri oleh iblis, karena kami tahu Engkau tetap berada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, God. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari angkat
dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil bagimu. Ini yang kami percaya. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab kuasa-Mu besar. Dengan iman katakan bersama-sama dengan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom semuanya, senang kembali bisa bertemu walaupun hanya melalui YouTube. Saya percaya minggu ini kita akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Minggu kemarin, saudara semua telah diberkati oleh Pastor Handoyo. Dan saya percaya kita akan masuk lebih lanjut lagi walaupun masih di tema yang sama. Sebelumnya, yuk sama-sama kita deklarasikan iman percaya kita. Saudara siap? Yuk kita bawa Bible kita, Alkitab kita, handphone kita yang berisi dengan software Alkitab dan sama-sama kita katakan bersama-sama. Yuk sama-sama kita katakan bahwa inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Dan sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup dalam kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Saya percaya kita semua benar-benar diberkati Tuhan. Dan sekarang kita juga sama-sama mengerti lebih lanjut lagi. Apa sih maksudnya? Di dalam tema Living in Freedom ini, saya berharap sama-sama kita belajar lebih lanjut lagi tentang apa sih maksudnya di dalam kehidupan kita ini. Kemana Tuhan sebenarnya inginkan kehidupan kita supaya sehingga akhirnya kita bisa berbuah. Yuk sama-sama kita belajar. Dan sebelumnya sama-sama kita baca dalam sebuah perikop di Lukas 7 tentang Yesus yang diurapi oleh perempuan yang berdosa. Saya mengambil satu ayat di ayat yang ke-47. Dikatakan bahwa
Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Teman-teman semua yang saya kasihi, hari ini kita akan belajar lagi tentang kasih anugerah, bagaimana kita telah diampuni, dan apa sih sebenarnya yang menjadi homework buat kita semua. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat waktu ini. Di minggu ini di mana kami menerima firman yang telah disiapkan. Aku berdoa biarlah kiranya firman ini menjadi firman yang baru, yang memberi satu pewahyuan yang baru buat kami semua. Mengerti akan firman-Mu menjadi firman yang hidup. Kami mengucap syukur buat setiap perlindungan yang terjadi. Kami mengucap syukur buat penyertaan yang selalu Kau berikan. Kami mengucap syukur buat semua hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemulihan daripada wabah COVID yang sedang melanda dunia. Dan kalau kami mengucap syukur sekali lagi bahwa semuanya telah begitu baik, di mana telah menjadi menurun dan menurun dan menurun. Kami berdoa sehingga akhirnya di dalam pemerintahan Indonesia melalui pemerintahan Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya dari yang paling atas sampai ke paling bawah bisa membantu terus mengendalikan semuanya menjadi lebih baik. Dan hamba-Mu berdoa untuk ekonomi yang bisa lebih maju lagi. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, di mana gereja-Mu ini panggil Tuhan. Bawalah gereja-Mu sehingga bisa menggenapi setiap rencana-Mu. Kami mengucap syukur semuanya dan kami lagi semua buat kami yang bisa melayani Engkau. Kami hanya bisa mengucap syukur buat kesempatan di mana kami melayani. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ada sebuah perikop yang sangat menarik. Sehingga saya memberikan judul hari ini adalah tentang the future. Ataupun tentang masa depan. Apa sih sebenarnya masa depan itu? Ayo sama-sama kita imani. Bagi saya masa depan kita adalah selalu luar biasa. Sama-sama katakan, the future is always bright. Amin. Kita percaya bahwa the future is always bright. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan ada bersama dengan kita percaya bahwa kita tidak akan pernah terjatuh, keluar, terlempar keluar dari genggaman atau dari tangan Allah. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita ini, untuk kita yang sebagai umat yang telah percaya, kita telah ditebus oleh darah Kristus. Darahnya telah membayar kehidupan kita. Sehingga pastinya walaupun di dalam kehidupan kita setiap hari kita sering sekali mendapatkan intimidasi di mana mungkin iblis mengatakan kita tidak bisa, tidak mampu, tidak mungkin, ataupun mungkin kita gagal. Sekali lagi saya katakan kepada semua teman-teman yang dikasihi Tuhan bahwa yuk sama-sama kita harus mengerti bahwa sebenarnya kita harusnya bisa lebih baik dan lebih kuat. Kenapa? Karena kita sekali lagi telah ditebus oleh darah Kristus. Yuk, sama-sama kita mengerti akan hal ini lebih lanjut lagi bagaimana kita tidak harus akan keluar daripada setiap rencananya Tuhan. Nah, minggu ini mungkin saudara semua sempat mengalami satu fenomena di mana setiap daripada kita sering sekali mungkin memegang gadget ataupun kita memiliki sosial media. Hari Senin malam, handphone saya pun mengalami hal yang sama di mana tiba-tiba seperti seolah-olah semuanya down. WhatsApp, message tidak terdeliver. Instagram, Facebook pun sama ternyata. Apa yang terjadi tanggal 4 Oktober 2021, kurang lebih pada pukul 22, saat itu kurang lebih jam 10 malam. Saya masih ingat sekali di mana saya baru kembali dari Jakarta. Dan ternyata beberapa hari kemudian saya mendapatkan info ada seorang anak Chinese boy berumur 13 tahun bernama Sun Jisoo. Dia berhasil meretas 3 site, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan yang lebih hebatnya lagi, sang bocah ini juga berhasil membobol satu security sehingga para karyawan dari Facebook tidak bisa masuk ke dalam gedung. $1 billion was lost. Karena begitu banyak kerugian yang terjadi. Suatu hal yang tidak pernah mereka harapkan bisa terjadi, sebuah serangan dari seorang anak yang berumur 13 tahun. Kita juga mengerti bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang pernah diprediksi
tapi tidak pernah terjadi. Ada hal-hal yang ternyata pernah diprediksi tapi tidak pernah terjadi. Apa itu? Katanya bahwa The Beatles pernah diprediksi bahwa tidak bisa menjual apapun di pasaran. Kelompok penyanyi bergitar saat itu sedang turun. Sebuah pakar perusahaan rekaman tahun 62 memprediksi akan hal itu. Kemudian juga ada sebuah prediksi dari mana? Dari the chairman of IBM di tahun 43. Dikatakan bahwa menurut beliau, yaitu Thomas Watson, berkata bahwa komputer paling-paling hanya bisa terbuka dan terjual 5 unit di seluruh dunia ini. Pada saat ini, setiap rumah mungkin memiliki komputer lebih dari 1. Telepon yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Diperkirakan katanya bahwa sebenarnya memiliki begitu banyak kelemahan. Sehingga akhirnya menurut mereka telepon itu bukan sebagai alat komunikasi yang terbaik. Tapi hari ini alat telepon menjadi hal yang utama buat kita semua. Seekor kuda zaman dahulu sangat dibutuhkan. Dan ketika mobil mulai diciptakan, ternyata ada sebuah statement yang diberikan oleh seorang investor, seorang banker. Dikatakan bahwa dia berkata kepada pengacara dari Henry Ford bahwa kendaraan itu kelihatannya tidak akan menjadi hal yang menggantikan kuda. Kenapa? Karena hanya ada sebagai hobi baru. Sebuah hal yang berbeda, sebuah banyak pakar yang mempelajari akan hal demi hal, tapi ternyata salah. Televisi sendiri, saudara tahu televisi, sebuah alat yang begitu saat ini setiap daripada kita miliki banyak di setiap rumah. Saat itu diperkirakan bahwa ketika televisi mulai dijual, dikatakan bahwa diperkirakan tidak akan bisa bertahan lama. Karena orang akan bosan duduk di sebuah sofa untuk menonton sebuah kotak kayu setiap malam. Dan kemudian juga kereta cepat. Kereta cepat yang saat ini banyak di mana-mana. Even Indonesia pun saat ini sedang membangun sebuah kereta cepat dari Jakarta ke kota Bandung. Dan saat itu ketika kereta cepat ini mulai ditemukan, banyak pakar yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak baik untuk seorang manusia naik ke kereta cepat. Karena katanya akan sulit bisa bernafas, meninggal, dan semuanya. Begitu banyak perkiraan yang terjadi. Tapi sekali lagi saya ingin mengemfasis kepada semua teman-teman terkasih. The future is always great, tapi tangan Tuhan pun tidak pernah bisa lepas dari kita. Dan cintanya Tuhan begitu luar biasa. God's love and God's hands is always for us. Yuk sama-sama kita imani dua hal ini di dalam living in freedom ini. Apa yang kita ingin pelajari lebih lanjut lagi. Kalau kita boleh pelajari dalam Lukas 7 ini. Di ayat yang ke-36 kalau kita baca sebelumnya. Dikatakan bahwa ada seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Dan kemudian Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Yang kita bisa lihat dari ayat ke-36 ini bahwa Yesus diundang oleh seorang Farisi. Artinya apa teman-teman semua? Bahwa Yesus adalah seorang figur yang sangat ramah, yang sangat nyaman kepada setiap orang. Jesus is friendly. Dan ketika Yesus datang, kenapa? Karena Yesus diundang. Walaupun oleh orang Farisi. Terlepas dari background orang yang mengundang, Yesus tidak melihat akan hal itu. Di sini kita bisa melihat hal yang luar biasa daripada figur seorang Yesus. Seorang Tuhan yang begitu dahsyat. Jadi hari ini, melalui ayat 36 ini, satu kesimpulan yang kita bisa tarik bahwa jangan pernah kita ragu untuk mengundang Yesus lebih lanjut lagi di dalam kehidupan kita. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua yang kita kalau bisa pelajari lagi daripada perikop ini, di ayat ke-37 dikatakan bahwa di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu,
Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Begitu hal yang luar biasa. Kenapa? Ketika seorang perempuan mendengar bahwa Yesus datang. Perempuan ini bukan perempuan yang baik-baik. Seorang yang berdosa. Sehingga dari ayat yang ke-37 ini, kita bisa melihat bahwa kita butuh awareness. Kita butuh kesadaran. Dan terlebih, kita butuh kesiapan. Kita butuh kesiapan kenapa? Karena kita butuh ketika perempuan ini datang bertemu Yesus, dia sudah membawa satu batu pualam, guci pualam yang berisi minyak wangi. Seorang Farisi mengundang makan Yesus. Tapi di ayat ini ternyata kelihatannya kalau kita bisa baca lebih lanjut lagi. Orang Farisi ini tidak siap untuk mengundang Yesus. Yang ketiga, di ayat ke-38 dikatakan bahwa sambil menangis, ia, perempuan itu, pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara dikasih Tuhan, dari ayat ke-38 ini kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya diundang dan kemudian wanita ini aware bahwa ada figur Yesus yang masuk ke kota itu. Tapi satu dibutuhkan sebuah aksi lebih lanjut. Sebuah aksi yang dibutuhkan dilakukan oleh wanita itu. Dan saya percaya bahwa di sini kita bisa melihat bahwa sebuah aksi akan selalu louder than just a simple word. Sebuah aksi yang dilakukan oleh perempuan ini terhadap Yesus, maksud saya, begitu dahsyat. Dan kita bisa melihat bahwa wanita ini menjadi sangat sensitif. Dia juga bisa menyerahkan. Dan kemudian dia juga benar-benar bisa truly tahu. Dia mengerti bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Dan inilah menjadi kesempatan terakhir yang dia miliki untuk bisa membereskan semuanya di hadapan Tuhan Yesus. Dan ketika wanita ini menangis, di hadapan Yesus dan ketika menggunakan air matanya untuk menyeka kaki Yesus. Kata menangis di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah weep ataupun klaio. Yang artinya adalah to mourn, to weep. Yang artinya juga bisa memberikan sebuah perasaan yang menunjukkan sebuah penderitaan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bukan hanya menangis yang dilakukan oleh wanita ini. Tapi lebih daripada itu bahwa dia sedang menunjukkan bahwa ada satu penyesalan yang diberikan oleh sang wanita yang berdosa ini. Di dalam kehidupan kita saya percaya bahwa kita membutuhkan sebuah doa. Doa-doa yang kita berikan memang kadang-kadang mengandung tangisan. Tapi terlebih lagi doa-doa kita juga menyatakan iman percaya kita. Saya percaya bahwa setiap doa yang kita berikan, kita belajar. Di waktu ini saya berharap di IFJF Cirebon lebih ngerti. Jemaat di IFJF Cirebon sangat matang. Dan mengerti bahwa kita bukan hanya berdoa untuk memohon sesuatu. Tapi doa-doa kita digunakan sebagai sebuah ungkapan di mana menjadi persembahan kita. Dan juga sebagai ungkapan di mana kita submit untuk kita melayani Tuhan. So, artinya memang betul, doa kita itu bukan hanya berisi permintaan. Yesus sendiri pernah menangis di hadapan Allah Bapa. Kita juga melihat bahwa kalau kita baca saya teringat satu ayat di Lukas 6. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang menangis di dalam Kristus. Sebuah ungkapan yang sangat baik bahwa kita memang patut untuk bisa menangis di hadapan Kristus. Tapi saya percaya juga di dalam kehidupan kita in the future, di dalam masa depan kita, tidak akan ada tangisan lagi. Karena apa? Karena memang Tuhan telah mengambil setiap tetesan air mata kita, akan menggantikannya dengan sukacita. Saya percaya bahwa inilah yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan kepada kita semua, bagaimana kita melihat picture-nya berbeda
bahwa gambarannya berbeda, bahwa sebenarnya setiap tangisan yang kita berikan, Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Dalam Living in Freedom ini, saya ingin mengajarkan lebih lagi. Bahwa harapan akan hari esok artinya adalah sebuah kekuatan untuk hari ini. Saya ulangi. Ketika ada harapan akan hari esok, artinya ada kekuatan untuk kita jalani hari ini. Itulah Living in Freedom. Dan hari ini kita ingin belajar daripada bagaimana kita mengungkapkan setiap Living in Freedom ini. Ada 3 Y yang saya ingin elaborate. Atau saya ingin jelaskan lebih lanjut lagi. Yang pertama adalah your action can defeat the past and intimidation. Atau setiap aksi-aksi kita akan sanggup dan dapat mengalahkan apapun di dalam masa lalu kita dan juga setiap intimidasi yang kita dapatkan. Kalau kita lihat di Lukas 7 ini, di ayat yang ke-44, dikatakan bahwa, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kita bisa melihat bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa kesiapan itu dibutuhkan. Dan kalau kita bisa memberikan satu aksi, maka aksi-aksi itu bisa mengalahkan, bisa menghapuskan setiap masa lalu kita. Aksi-aksi yang baik akan dapat mengalahkan setiap hal yang kurang baik di masa yang lalu. Setiap intimidasi, setiap tantangan, setiap problem di masa lalu akan dapat kita singkirkan. Waktu-waktu ini katanya ada sebuah serial di Netflix berjudul Squid Games yang lagi sangat terkenal. Yang menjadi hits saat-saat ini. Di dalam serial ini ada satu permainan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dan ketika sekelompok orang ini bermain, mereka mencoba untuk mendapatkan hadiah. Atau hadiah atau reward at the end. Ada satu quote yang sangat menarik. Dikatakan bahwa you are allowed to move forward when it shouts out green light. Ketika lampu hijau kita boleh bergerak. Tapi when it shouts red light. Ada satu permainan yang dilakukan dalam satu episode yang pertama. Di mana mereka boleh bergerak ketika lampunya berwarna hijau. Tapi kemudian ketika lampunya merah, kita harus diem, tidak boleh bergerak. Atau akan disingkirkan, atau akan kalah dan dibunuh. Begitu menarik permainan dari serial ini. Cukup menegangkan dan cukup menyeramkan kalau boleh saya katakan. Tapi dari salah satu aktor daripada serial ini berkata bahwa doing something is always more fun than just watching. Saya berharap bahwa di dalam kehidupan kita betul. Lebih baik kita mau melakukan sesuatu daripada hanya diam dan menonton. Saya percaya bahwa akan menjadi satu hal yang menarik kalau kita ikut berkontribusi di dalam segala hal. Kita percaya bahwa akan ada satu hal yang menarik. Kenapa? Karena secara prinsip, di dalam kehidupan kita telah memiliki otoritas. Otoritas, yes. Dalam Markus 8 disebutkan bahwa ada otoritas roh. Saudara ingat di Markus 8 apa yang terjadi ketika ada seorang pemuda yang tidak waras dan kemudian Yesus datang untuk memindahkan roh yang kurang baik kepada babi-babi. Yesus punya otoritas untuk melakukan itu. Kemudian juga di Matius 8 saya ingat juga bahwa Yesus pernah menghentikan badai. Kemudian juga di dalam Matius 14 lanjut lagi bahwa Yesus pernah berjalan di atas air. Saya juga ingat juga bahwa ada kisah di Yohanes 21 di mana Yesus bisa membuat jala-jala ikan menjadi penuh. Di sini kita bisa melihat ada otoritas terhadap alam. Saya nggak usah sebutkan lagi. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru, begitu banyak otoritas daripada Tuhan Yesus terhadap apa? Sakit penyakit. Dan kemudian juga terhadap maut pastinya. Di mana ketika Yesus harus mati di kayu salib, tapi kemudian dia kalahkan, dia bangkit.
Jelas sekali bahwa ada otoritas yang Tuhan berikan. Sehingga akhirnya sebenarnya kalau kita mengerti bahwa ada otoritas daripada Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus miliki. Dan kemudian kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, our action harus bisa reflect dari setiap otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Yang kedua adalah your future is bright. Setelah yang pertama your past dikalahkan oleh setiap aksi-aksi kita. Yang kedua adalah your future is bright. Artinya masa depan kita begitu gemilang. Saya diingatkan oleh kisah Hagai. Ketika saat itu Hagai ingin mencoba merestorasi daripada rumah Allah pada saat pemerintahan Zerubabel. Ada satu janji yang diberikan. Tapi kita bisa melihat di dalam kisahnya bahwa umat Yahudi sempat kehilangan semangat. Mereka sempat ketakutan, mereka sempat khawatir bahwa apa yang mereka bangun tidak dapat seperti sebaik daripada Bait Salomo. Tapi saya percaya bahwa di setiap porsi dalam kehidupan kita ada bagian yang kita bisa dapatkan atau tidak dapatkan. Dan saya percaya bahwa hari ini saya ingin mengencourage setiap daripada kita bahwa dalam kehidupan kita di masa depan akan selalu baik, tapi sesuai dengan porsi kita. Saya katakan sekali lagi bahwa masa depan kita akan selalu baik, tapi sesuai dengan porsi kita yang Tuhan berikan. Nah, inilah yang ingin kita pelajari lebih lanjut dalam living in freedom ini. Kalau kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9, dikatakan bahwa 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah juga timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yuk, sama-sama kita mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin apapun yang tidak pernah terjadi, apapun tidak pernah mungkin kelihatannya pernah terjadi. Tapi kalau menjadi porsi buat kita, bisa terjadi. Saudara siap katakan amin. Saudara mungkin nggak pernah menyaksikan hal itu. Nggak pernah mendengar itu. Tapi bisa terjadi buat saudara dan saya. Saya percaya bahwa kita memang harus masuk ke dalam itu lebih lagi. Kalau kita lihat di Yeremia 29, dikatakan bahwa Tuhan mengetahui setiap rancangan-rancangan yang ada pada kehidupan kita. Rancangan yang sangat detail. Tuhan memiliki blueprint daripada kehidupan kita. Yang dikatakan bahwa rancangan apa saudara? Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan itu semua diberikan kepada kita sehingga hari-hari depan kita penuh dengan harapan. Saya percaya bahwa bicara soal harapan bukan berarti kehidupan kita hanya fokus kepada impian-impian kita. Sekali lagi saya katakan, bicara soal harapan bukan artinya kehidupan kita hanya fokus kepada impian-impian kita. Contoh, saudara tahu figur daripada Musa. Musa harus lari dari Mesir ketika dia berbuat salah. Tetapi kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali lagi ke Mesir. Dan saat itu ketika Musa diperintah kembali ke Mesir, Musa sempat menolak. Karena kenapa? Bukan impiannya dia untuk kembali lagi ke Mesir. Walaupun Tuhan bilang kamu akan dipakai, kamu akan bisa memimpin 3 juta orang dan semuanya. Tapi bukan menjadi impian dari Musa. Yang kedua, misalnya Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dibuang, kemudian juga dicampakkan, kemudian juga tapi saat itu ketika dijual, dicampakkan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual oleh seseorang menjadi budak, tapi kemudian mendapatkan posisi yang lumayan, tapi kemudian dia akhirnya harus dipenjara, dan ketika dipenjara, kalau orang dipenjara, saya bisa bayangkan ketika orang ditahan, impian dia hanya bebas, betul? Tapi saat itu Tuhan bawa dia lebih dari hanya dibebaskan, yang kemudian dia akhirnya menjadi seorang Perdana Menteri. Dan akhirnya kemudian bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Esther tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang ratu atau menjadi seorang yang memiliki kecantikan yang begitu baik. Tapi saya percaya bahwa di dalam kehidupan Esther, fokus dia adalah hanya ingin memiliki kehidupan yang lumayan dengan pamannya.
Mordekai. Jadi kita bisa lihat bahwa Esther ini akhirnya kemudian dipakai oleh Tuhan sehingga ada generasi yang begitu luar biasa lahir dari keturunannya, yaitu Mesias. Kita bisa melihat hal-hal itu yang banyak sekali terjadi, contoh-contoh orang-orang yang mungkin memiliki harapan-harapan, tapi harapannya tidak menjadi impiannya. Punya harapan-harapan yang baik, yang besar, tapi mungkin tidak selaras dengan setiap daripada impian-impiannya. Kenapa? Karena dia sedang menyelaraskan, mencari apa sih kehendak Tuhan. Dan saya berharap kita bisa belajar akan hal itu, bahwa kalau saya katakan sekali lagi kepada teman-teman semua di sini, kepada jemaat terkasih di sini, bahwa our future is bright. Masa depan kita begitu baik, gemilang. Tapi kita juga harus mengerti masa depan kita yang menjadi harapan kita harus selaras dengan masa depan yang Tuhan ingin berikan. Bukan hanya sekedar mengejar impian-impian kita. Kita bisa belajari lagi di Amsal 4. Dikatakan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang artinya apa? Akan kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya kita kalau memang di jalan yang baik, kita akan semakin baik. Saya percaya. Dan itulah yang menjadi seharusnya harapan kita dan juga impian kita. Corrie ten Boom pernah berkata, "Never be afraid to trust an unknown future to known God." Artinya apa, saudara? Jangan pernah kita khawatir atau takut untuk mempercayakan masa depan kita yang tidak tahu seperti apa. Tapi kepada siapa? Kepada Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita tahu. Jadi setelah kita mengerti bahwa masa lalu kita bisa kita kalahkan dengan setiap aksi-aksi yang baik. Our action can defeat the past. Dan kita percaya yang kedua adalah our future is bright. Your future is bright. Tapi yang ketiga adalah you are chosen by God through His love. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir daripada apa yang saya ingin bagikan hari ini, ada sebuah kisah daripada di mana seorang perusahaan headhunter atau seorang perusahaan yang sedang mencari seorang posisi yang sangat penting. Dan kemudian ketika posisi ini adalah posisi pemimpin, ada beberapa kandidat. Yang pertama ketika kandidat ini datang adalah seorang yang tampak sangat gagah, sangat kuat. Tampangnya sangat cocok untuk menjadi pemimpin ketika headhunter ini melihat klasifikasinya masuk semua. Namun ternyata dia tidak cukup pandai bisa menjaga mulutnya. Sehingga akhirnya kemudian dia ditolak. Lalu datang orang yang kedua. Orang yang kedua ini memiliki wajah yang sangat baik, rupawan. Kemudian terlihat bahwa dia orang yang sangat baik-baik. Tetapi kemudian setelah diselidiki, setelah diinterview, bahwa dia pernah selingkuh. Kemudian juga setelah dia selingkuh, dia bunuh suami dari selingkuhannya ini. Sehingga akhirnya headhunter tahu bahwa tidak mungkin dia bisa meng-hire kriminal. Orang yang ketiga adalah orang yang sangat bijak. Dia termasuk golongan ternyata setelah diselidiki di interview adalah seorang suami yang takut dengan istri. Kemudian kenapa dia takut dengan istri? Dari interview-interviewnya ini terkorek bahwa dia selalu menuruti saja apa yang istrinya katakan. Kemudian juga dia pernah berbohong kepada orang lain tentang istrinya ini. Karena apa? Sebenarnya supaya menutupi supaya istrinya tidak terkena masalah. Sehingga akhirnya menurut headhunter ini, orang yang ketiga ini adalah orang yang pengecut. Sehingga pastinya dicoret lagi dari daftarnya. Kemudian kita lihat lagi ada orang yang keempat. Orang yang keempat ini adalah seorang yang pernah masuk ke dalam sebuah geng atau kelompok radikal. Kemudian ternyata setelah diinterview dan dikorek, dia pernah melakukan sebuah kriminal yang cukup besar. Dia pernah membakar rumah ibadah. Dia pernah menyiksa. Dia pernah membunuh
pengikut daripada orang yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Sehingga pastinya headhunter ini merasa bahwa ya orang yang keempat ini pun tidak bisa menjadi calon pemimpin yang baik. Kenapa? Karena dia tidak bisa merangkul setiap orang. Hanya orang-orang yang sesuai dengan dia yang baru yang dia acknowledge. Kalau orang-orang yang tidak sesuai, dia bunuh. Sehingga artinya bahwa dia tidak bisa merangkul setiap golongan. Dari 4 orang ini dapat disimpulkan bahwa headhunter ini tidak dapat mencari mana yang terbaik. Tidak ada satupun calon yang terbaik yang bisa direkrut. Tapi ternyata dari keempat orang ini, kalau ditanya sama Tuhan, apakah Tuhan siap menerima keempat orang ini? Tuhan bilang yes. Kenapa? Karena orang yang pertama itu adalah Samson. Orang yang kedua adalah Daud. Orang yang ketiga adalah Abraham. Dan orang yang keempat adalah Paulus. Saya percaya bahwa di setiap kehidupan kita tidak pernah ada yang sempurna. Banyak orang yang mungkin melakukan kesalahan. Banyak proses yang mungkin salah ataupun mungkin tidak sesuai dan kemudian terjadi selisih paham. Tapi saya percaya bahwa dalam kehidupan kita harus terus berproses dan terus maju, betul? Dan saya berharap daripada kita semua ketika kita memimpin kehidupan kita terus maju. Ada satu quote yang menarik daripada Squid Game yang tadi saya sebutkan. Tokoh sang kakek pernah berkata, "Do you still trust people? Even after everything you've been through?" Satu pertanyaan yang diberikan oleh figur sang kakek, bagaimana apakah kita bisa terus percaya kepada seseorang walaupun kau telah melewati begitu banyak tantangan kehidupan atau tantangan di dalam permainan itu yang membuat saudara akhirnya tidak tahu orang lain semua itu seperti apa. Saya percaya bahwa di dalam year yang terakhir ini di mana kita chosen by God through His love, artinya bahwa Allah memilih orang-orang yang mungkin kelihatannya jelek, kelihatannya nggak mampu, tapi saya percaya untuk mengerjakan suatu hal-hal yang besar. Dan saya percaya bahwa kita semua di sini tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Tetapi kita semua di sini tetap dipilih oleh Tuhan karena kasih dan cintanya dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua jauh lebih baik. Kita tidak pernah membunuh orang, tidak pernah membakar rumah ibadah. Hari ini saya ingin mengingatkan 3Y. Your action can defeat the past. Setiap aksi-aksi kita dapat mengalahkan setiap masa lalu kita. Yang kedua, your future is bright. Masa depan kita gemilang. Gak usah disangsikan lagi, gak usah di-question lagi, gak usah dipertanyakan lagi. Yang terakhir, you are chosen by God through His love. Kita telah dipilih oleh Tuhan karena cinta kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Di dalam living in freedom ini, yuk sama-sama kita mengerti bahwa Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu luar biasa untuk saudara dan saya. Amin. Mari sama-sama kita menutup kebaktian hari ini. Dan kita mengaminkan setiap firman ini dan juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kau adalah Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Terima kasih buat firman yang telah disiapkan, hamba-Mu berdoa. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi satu rema yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mencari Engkau, memiliki relationship yang deep dengan Engkau. Dan kami tidak terintimidasi Tuhan dengan masa lalu kami. Karena kami percaya setiap aksi-aksi kami yang kami lakukan saat ini akan bisa mengalahkan setiap masa lalu dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami. Karena kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami membina hubungannya yang lebih dekat dengan Engkau. Kami juga menerima dan mengaminkan bahwa masa depan kami baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Our future is bright. Dan kami juga tahu bahwa kami telah dipilih oleh Engkau karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan buat konfirmasi ini. Biarlah kiranya kalau kami bisa belajar dari kisah seorang perempuan yang berdosa. Yang mungkin ketika mendengar Tuhan Yesus datang ke kota itu. Kemudian
Wanita ini melakukan aksinya, datang, kemudian membawa, dia prepare, dia membawa minyak-minyak yang minyak wangi ini. Dia mengusap kaki Yesus dengan air matanya. Dan kemudian dia tahu, dia memang harus surrender dengan Engkau Tuhan. Karena surrender dengan Engkau sendiri sebagai Tuhan, untuk bisa menghapus setiap masa lalunya. Ajar kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti bahwa kami tidak seperti seorang Farisi yang hanya bisa mengundang Yesus, tapi tidak siap, tidak melakukan apa-apa, tidak bertobat, tidak berbalik. Tapi biarlah kami bisa menjadi seorang, mirip seperti seorang perempuan yang berdosa ini. Kita belajar untuk bisa mau berbalik dari jalan yang salah dan selalu siap. Karena kami memang dipilih oleh Engkau. Terima kasih, kami ucap syukur untuk firman hari ini. Dan jemaat yang terkasih, biarlah kiranya apa yang kau dengarkan hari ini akan menjadi bagianmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan berkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan setiap hasil yang kau kerjakan. Sehingga perbendaharanya dari langit akan melimpah dibukakan. Engkau akan diberkati ketika engkau masuk, ketika engkau keluar dari rumahmu. Dan biar Tuhan sendiri yang akan membiarkan setiap musuh-musuhmu ketika maju berperang melawan engkau terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Sehingga kasih anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita semua pada mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday, God bless you. Tuhan berkati, so see you again next time.